Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Halo para Emperor. Pada episode sebelumnya, Gong Qianzu mengajari Lin Yan teknik naga biru milik pemimpin pertama King Long. Namun Gong Qianzu sudah menebak jika Lin Yan akan sangat cepat memintanya membuat obat untuk membantunya berlatih. Dia pun menyuruh Lin Yan agar menyediakan bahan material yang diperlukan dalam membuat obat. Lin Yan menjadi sangat senang ketika mendengar jawaban dari Gong Qianzu. Keesokan harinya, Lin Yan kembali menyamar menjadi Master Alchemist. Dia berniat ingin pergi ke Pavilion Treasure Hundred. Di tengah perjalanan, Lin Yan berpikir, sebelumnya Master Pavilion Zhou selalu membantunya. Ini saatnya dia akan membalas hutang budi tersebut. Setibanya di pavilion, Lin Yan yang menyamar itu disambut dengan baik oleh Master Pavilion Zhou. Master Zhou masih belum mengenali kalau orang di dalam jubah tersebut adalah Lin Yan. Di sini kita panggil saja Lin Yan yang menyamar dengan sebutan Master Misterius. Master Misterius mengatakan kalau dia datang ke sana karena Tuan Muda Yan memberitahukannya bahwa Master Zhou juga seorang Master Alchemist. Master Misterius langsung saja mengajak Master Zhou untuk berdiskusi tentang alkemis jika masih mempunyai keraguan dalam hal itu. Jika Master Misterius mengetahui keraguan tersebut, maka dia akan memberikan saran yang terbaik pada Master Zhou. Mendengar hal itu, membuat Master Zhou sangat terkejut ketika ditawarkan oleh Master Misterius sendiri. Master Misterius berpikir kalau Master Zhou bersekutu dengan Tuan Muda Xiao dan keluarga mereka sangat baik sebelumnya. Jadi Master Misterius ingin berdiskusi dikarenakan hal tersebut. Selama ini Master Zhou merasa mempunyai banyak masalah tentang alkemis yang perlu diberi pencerahan oleh Master Misterius. Setelah cukup lama berdiskusi, Master Zhou pun berterima kasih kepada Master Misterius atas pencerahannya terhadap masalah yang membebaninya cukup lama. Setelah masalahnya Master Zhou teratasi, maka selanjutnya Master Misterius akan menceritakan tentang masalahnya. Master Misterius memerlukan 100 akar luo, 100 daun vena, 200 ginseng, jin dingbao, dan 300 bunga petir. Master Zhou menebak kalau Master Misterius berencana meracik pil penyembuh pendekar dengan bahan material tersebut. Master Misterius pun memuji Master Zhou karena berpengetahuan cukup banyak. Namun semua bahan material yang dibutuhkan oleh Master Misterius tidak ada di pavilion. Master Zhou harus ke perusahaan Eugene di kota Qinyang untuk menyiapkan bahan material tersebut dan membutuhkan waktu selama 5 hari. Master Misterius pun tidak masalah menunggu selama 5 hari. Dan setelah 5 hari, dia akan meminta Tuan Muda Yan untuk mengambilkan bahan material tersebut. Dikarenakan Master Misterius telah membantu menjawab persoalannya, maka Master Zhou tidak menginginkan bayaran untuk bahan material yang diminta tadi. Dia menganggap jika obat penyembuh pendekar memang pantas untuk Master Misterius. Master Misterius tidak suka berhutang budi pada orang lain. Setelah selesai nanti dia akan memberikan 1 pil pendekar sebagai pengganti bayaran bahan material. Master Zhou pun kembali berterima kasih banyak kepada Master Misterius atas kebaikan yang telah diperolehnya. Mimin merasa kalau Master Zhou adalah orang yang suka berterima kasih karena banyak sekali plot tentang itu di chapter. Beberapa hari kemudian, Lin Yan berhasil melatih darah naga di pembuluhnya. Dan di saat bersamaan dia juga dipromosikan menjadi pendekar expert bintang 2. Gong Qianzu meminta Lin Yan tidak usah kaget. Dia menilai hal itu adalah hal yang wajar bagi Lin Yan karena sebelumnya Lin Yan telah menyerap spirit pendekar expert bintang 3. Dan Gong Qianzu mengingatkan Lin Yan agar pergi ke Pavilion Baibao untuk memberi pil pendekar pada Master Zhou. Sebelumnya Pavilion Baibao disebut Pavilion 100 Treasure ya guys. Lin Yan ingat akan hal itu. Dia akan pergi sekarang ke Pavilion Baibao. Sesampainya di sana, Lin Yan disambut dengan ramah oleh Master Zhou. Dia langsung menanyakan kabar Lin Yan. Lalu Lin Yan mengucapkan terima kasih kepada Master Zhou yang sudah peduli pada gurunya. Hari ini Lin Yan datang ke Pavilion Baibao mewakilinya untuk memberi Master Zhou pil pendekar.
Master Zhou tidak menyangka akhirnya dia mendapatkan pil pendekar dari Master Misterius. Lin Yan berpikir kalau pil pendekar buatan Gong Qiansu pasti sangat manjur. Terlebih lagi mereka membuat 10 pil pendekar. Setelah memberikan pil pendekar pada Master Zhou, Lin Yan segera pamit undur diri. Master Zhou meminta Lin Yan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Master Misterius. Jika lain kali ada masalah, Master Zhou meminta agar Lin Yan jangan sungkan memberitahukan kepadanya. Lin Yan merasa sangat beruntung, karena dia hanya menggunakan 1 pil pendekar untuk memenangkan hati Master Zhou. Pada kediaman keluarga Lin, ayahnya Lin Yan menyambut anaknya yang telah kembali. Lin Yan melihat ada banyak kotak di rumahnya. Kotak itu semuanya berisi batu spirit yang akan ditukarkan di kota Qinyang. Di sana ada 10.000 batu spirit. Ayahnya Lin Yan berencana menukarkannya dengan sepaket obat spiritual untuk digunakan oleh keluarga Lin. Dia meminta Lin Yan menaruh batu spiritnya ke dalam wadah dan membiarkan guru senior mendampingi Lin Yan pergi ke kota Qinyang saat itu juga. Lin Yan bertanya, apakah ayahnya juga berencana ikut bersamanya? Ayahnya Lin Yan memang berencana ikut dengan Lin Yan, tetapi dia merasa kalau ada yang salah dengan pergerakan keluarga Wang dan keluarga Zhou. Entah apa yang mereka mainkan kali ini untuk menjatuhkan keluarga Lin. Dia meminta keluarganya harus berhati-hati ke depannya. Su'er meminta agar ayahnya membiarkan dia untuk ikut pergi bersama Lin Yan ke kota Qinyang. Namun ayahnya merasa kalau Su'er tidak pantas untuk ikut karena dia adalah putri dari keluarga Lin. Ayahnya takut kalau Su'er akan mengalami kecelakaan di perjalanan. Karena ditolak, Su'er pun meneriaki ayahnya. Dia mencoba untuk meyakinkan ayahnya agar bisa ikut pergi bersama Lin Yan. Untuk mereda kekesalan adiknya, Lin Yan meminta ayahnya agar membiarkan Su'er untuk ikut pergi bersamanya. Menimbang Su'er belum pernah ke kota Qinyang. Dengan berat hati, ayahnya pun menyetujui apa yang diusulkan oleh Lin Yan. Su'er pun menjadi sangat senang dan berterima kasih kepada ayahnya. Mereka pun segera berangkat menggunakan kuda yang ditemani oleh salah satu tetua dari keluarga Lin. Sesampainya di kota Qinyang, mereka merasa jika kota Qinyang sungguh sangat sejahtera. Dibanding kota itu, kota Jiangchuan hanyalah seperti tempat terpencil. Saat mereka datang memasuki kota Qinyang, mereka membayar sebanyak 5 batu spirit setiap orang. Hal itu wajar bagi salah satu tetua yang bersama Lin Yan. Batu spirit itu dikumpulkan oleh wali kota. Ada 6 penguasa di kota Qinyang. Kekuasaan terbesar ada pada mereka, dan tak ada satu orang pun yang berani menggugatnya. Lin Yan pun bertanya apa saja 6 penguasa yang ada di kota Qinyang karena merasa penasaran akan hal itu. Tetua Lin Song menjelaskan bahwa 6 penguasa di kota Qinyang yaitu wali kota, kelompok Master Alkemis, kelompok Permasi Sihir, Liga Dagang Yunjin, Sekte Lian, dan geng Jin Yuan. Tetua Lin Song meminta Lin Yan agar jangan berpikir bahwa perkumpulan Master Alkemis dan Formasi Sihir berada di bawah kekuasaan wali kota. Malahan sebaliknya, wali kota sendiri sedikit iri pada mereka. Wali kota memang orang yang kaya, dan jika bertarung karena kekuasaan maka wali kota pasti akan menang. Lagi pula profesi alkemis dan dukun banyak dicari masyarakat. Jadi jaringan hubungannya luas dan orang-orang di kota harus takut pada 1 atau 2 orang. Lin Yan merasa memiliki peluang yang besar karena telah memilih 2 jalan yang benar sebelumnya, yaitu meminta Gong Qiansu mengajarinya alkemis dan formasi sihir. Setelah cukup lama menelusuri jalan di kota Qinyang, mereka akhirnya sampai di tempat persatuan dagang Yunjin. Lin Yan menjadi takjub mengetahui kalau penjaga gerbang di sana pendekar eksper bintang 1. Dia melihat jika persatuan dagang Yunjin seperti markas master bela diri saja. Bisnis di kota Qinyang memang sangat ramai, jadi mereka mau tidak mau harus menunggu antrian sebelum giliran mereka datang. Kalau begitu, Lin Yan berniat untuk pergi belanja berdua dengan Su'er terlebih dahulu. Dia meminta tetuanya untuk menunggu mereka berdua di situ. Tetua mengingatkan Lin Yan agar tidak membuat masalah. Kota Qinyang tidak seperti kota Jiangchuan. Di kota Qinyang ada banyak orang di mana ikan dan naga tercampur.
Bahkan keluarga Lin tak akan mampu melawan kelompok kecil di kota Qinyang. Linian meminta tetua agar jangan mengkhawatirkannya, karena dia akan berhati-hati. Tetua Lin Song menilai kalau semua anak muda memang merepotkan. Kemudian Linian dan Su Er pun segera pergi dari sana. Dia berpikir jika dirinya tidak menjauh dari tetua, maka dia tidak akan mendapat peluang untuk menukarkan barangnya di kota Qinyang. Tiba-tiba Linian meminta Su Er untuk menunggunya di suatu tempat, dan meminta Su Er jangan kemana-mana sebelum dia kembali, karena Linian akan melihat sebentar di sekeliling sana. Su Er pun menuruti permintaan dari Linian tanpa bertanya apapun. Linian kemudian pergi ke area penukaran immortality. Di sana sudah ada Pak Tua berbaju coklat yang menjadi resepsionisnya. Linian dapat mengetahui kalau Pak Tua itu merupakan seorang alkemis tingkat 2. Dengan sopan, Linian memberitahukan Pak Tua kalau dia ingin menukarkan pil. Pak Tua itu membolehkan Linian menukarkan pil apapun. Linian dengan segera menunjukkan pil pendekar yang dibawanya kepada Pak Tua. Linian dengan tidak sabar menanyakan ke Pak Tua bagaimana kualitas pil yang dibawanya dan berapa lakunya. Pak Tua itu menjadi terkejut ketika melihat anak muda seperti Linian memiliki pil pendekar. Dia menilai kalau kualitas pil milik Linian mencapai harga yang tertinggi. Pak Tua itu harus menemukan sesuatu yang senilai untuk menukarkan pil tersebut dan meminta Linian untuk menunggunya sebentar. Kemudian Pak Tua dengan segera masuk ke dalam sebuah ruangan. Sembari menunggu, Linian menghembuskan nafas dan berpikir kalau satu pil pendekar saja bisa membuat Pak Tua itu terkejut. Untungnya dia tak menunjukkan semua pil yang dimilikinya. Tidak berapa lama, keluarlah seorang wanita yang sangat cantik dari ruangan yang dimasuki oleh Pak Tua tadi. Wanita cantik itu bernama Liu Xuan. Linian menjadi sangat terpesona oleh kecantikan Liu Xuan. Seketika pipinya pun ikut memerah. Dia seperti orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Orang-orang di sekitar menjadi terkejut ketika melihat Liu Xuan keluar. Mereka tidak menyangka kalau alkemis tingkat 3, cantik dan kuat seperti Liu Xuan keluar untuk menemui anak muda yang baru datang. Tanpa basa-basi, Liu Xuan langsung saja mengenalkan dirinya dan menanyakan apakah pil pendekar itu milik Linian. Dengan sopan dan sedikit malu, Linian mengakui kalau pil itu adalah miliknya. Jika Linian tak keberatan, Liu Xuan mengajaknya untuk berbicara ke dalam terlebih dahulu. Linian pun menurut dan mengiyakan permintaan dari Liu Xuan. Setelah mengecek pil tersebut, Liu Xuan mengakui kalau pil pendekar milik Linian mempunyai kualitas yang tertinggi. Liu Xuan kenal hampir semua alkemis di kota Qinyang. Hanya ada 5 orang yang mampu membuat pil pendekar. Tapi di antara 5 orang tersebut, dia tidak pernah melihat Linian. Linian langsung saja menanyakan pendapat Nona Liu Xuan tentang berapa harga pil pendekarnya. Liu Xuan meminta Linian agar memanggilnya saudari Xuan saja, mengingat dia tidak terlalu tua dari Linian. Linian pun mengikuti permintaan saudari Xuan. Dia juga mengenalkan dirinya dan meminta saudari Xuan untuk memanggil namanya saja. Lalu Linian beralih pembicaraan mengenai pil pendekarnya. Saudari Xuan menganggap kalau kualitas pil pendekar itu sangat tinggi. Dia memberitahukan Linian jika dia menjualnya sekarang, maka Linian akan rugi. Saudari Xuan mengatakan itu dengan sangat manis sambil menggoda Linian. Mendengar ucapan saudari Xuan yang sangat manis, pipi Linian menjadi merah dan tersipu malu. Lalu dia menanyakan apa maksud sebenarnya dari ucapan saudari Xuan. Saudari Xuan memberitahukan bahwa sebagai aliansi dagang Yunjin, area penukaran immortality hanyalah perantara semata. Jadi harga awal pil pendekar itu harusnya cukup rendah. Dia meminta Linian untuk menali pil pendekar kualitas tinggi itu dengan melelangnya. Setidaknya di pelelangan, pil pendekar tersebut akan senilai 80.000 pil spirit. Kemudian Linian menanyakan berapa harga pil pendekarnya jika dijual pada saudari Xuan sekarang. Saudari Xuan mengira kemungkinan akan dihargai sekitar 50.000 pil spirit dalam aliansi dagang Yunjin. Linian menanyakan kembali, mengapa harganya segitu kepada saudari Xuan.
Karena menurut Linian, harganya cuma selisih sedikit, yakni 30.000 pil spirit. Tetapi dikarenakan Linian memanggil Liu Xuan dengan panggilan saudari, maka Liu Xuan akan memberikan lebih 10.000 untuk pil pendekar tersebut. Linian menjadi sangat terkejut dan tidak menyangka jika kata saudari akan berharga 10.000 pil spirit. Linian berpikir, sepertinya tawaran itu memang ide yang baik, tetapi akan memakan waktu. Dia tidak bisa menyembunyikannya dari tetua, tapi dia tetap tidak bisa menolaknya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Linian setuju akan menjual pil pendekarnya seharga 60.000 pil spirit kepada saudari Xuan. Mendengar hal itu, saudari Xuan terkejut dan menanyakan kembali apakah Linian benar-benar serius akan menjual kepadanya dengan harga segitu. Linian hanya terpaksa menjualnya, mengingat gurunya sedang menunggunya, jadi dia tidak bisa menunggu lama lagi. Kata guru di sini kemungkinan adalah tetua yang datang bersama Linian. Saudari Xuan sedikit terkejut ketika Linian menyebut kata guru dan dia langsung menanyakan apakah Linian bukan orang dari kota Qinyang. Linian lalu mengatakan bahwa gurunya suka sekali mengembara. Dia tidak suka menetap terlalu lama dan sulit sekali ditemukan. Jika ada kesempatan, saudari Xuan meminta Linian mengajak gurunya datang ke area penukaran immortality. Dia akan disambut sebagai tamu kapanpun waktunya. Setelah menyerahkan pil spirit, Linian langsung saja pergi dari sana dengan bahagia. Liu Xuan menganggap jika Linian merupakan seorang anak muda yang menarik. Pada area penjualan, Su'er tampak sedang melihat-lihat dan bertanya tentang harga barang yang dijual di sana. Linian tiba-tiba datang menepuk pundak Su'er lalu menanyakan apakah ada yang diinginkan oleh adiknya itu. Namun Su'er menganggap jika barang yang ada di sana terlalu mahal, lalu dia mengajaknya pergi dari sana. Tiba-tiba Gong Qiansu meminta Linian untuk menunggu dan menyuruhnya melihat benda gelap yang ada di sebelah kiri. Linian langsung saja melihatnya, tetapi dia menanyakan kepada Gong Qiansu apa yang salah dengan benda tersebut. Gong Qiansu memberitahukan Linian bahwa itu adalah materi untuk menempa Lingbao dan bahan itu sangat langka. Dia akan mengajari Linian cara memakainya jika Linian membeli benda gelap tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.